Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan waktu luang untuk kembali berkumpul di majelis ini yang insyaallah sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul. Dan malam hari ini kita masuk ke bagian-bagian akhir dari kitab, dan yang akan kita bahas adalah terkait kebangkitan setelah kematian. Sebelum sampai kepada pembahasan ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Rasulullah SAW berdakwah di Madinah itu selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itulah kemudian Allah Ta'ala sempurnakan agama, syariat, hukum-hukum yang sempurna Allah Ta'ala turunkan. Dan Allah Ta'ala jadikan agama ini adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kemudian kita pun telah membahas bagaimana kejadian wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kita yakini, meskipun beliau sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, agamanya lestari. Agamanya tetap ada. Dan ia akan berlangsung terus sampai menjelang hari kiamat. Ya. Karena Allah Ta'ala yang menjaminnya dan menjaganya. Makanya mu'allif rahimahullah Ta'ala melanjutkan ba'athahullahu ilan nasi kafah. Allah Ta'ala mengutus Nabi SAW kepada seluruh manusia. Dan ini menjadi dalil bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar tentang risalah Nabi SAW kecuali wajib baginya untuk ikut dan taat kepada risalah yang beliau bawa. Bahkan termasuk ahlul kitab, mereka yang menganggap bahwa mereka telah menerima kitab sebelumnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan ikut kepada syariat beliau SAW. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat
yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun yang mendengarku dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Tsumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kemudian ia meninggal dalam kondisi belum beriman dengan risalah yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, kecuali ya, ia termasuk penghuni neraka. Dan ini mengingatkan kepada kita pula bahwa tidak ada seorang pun, bahkan dari kalangan kaum muslimin, yang mengaku boleh baginya meninggalkan syariat, sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian kelompok yang menyimpang. Ketika sudah sampai kepada tingkatan tertentu, maka ia sudah tidak wajib lagi melaksanakan sholat, tidak mengapa meninggalkan puasa, karena ia sudah sampai ke tingkatan yang tinggi, lebih tinggi daripada orang awam. Ini pendapat yang salah, pendapat yang batil. Lihatlah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan meskipun demikian, teladanilah bagaimana ibadah beliau. Bagaimana kita dikabarkan tentang tata cara sholat beliau. Bagaimana beliau sholat sampai kakinya bengkak. Padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang paling mengenal Allah Ta'ala. Sementara orang-orang zaman belakangan, mereka mengaku sudah mengenal Allah Ta'ala pada tingkatan tertentu sehingga beranggapan sudah bersatu dengan Allah Ta'ala, bahkan waliyadzubillah. Sehingga mereka tidak lagi dibebani syariat-syariat. Ini adalah pendapat yang batil. Dan mu'alif di dalam ucapan beliau bahwa Nabi SAW diutus kepada manusia seluruhnya, ini juga mencakup golongan jin. Ya, golongan jin. Meskipun tidak disebutkan secara tersurat, namun disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 31 bahwa Allah Ta'ala mengabarkan bahwa ada jin, sekelompok jin yang mendengarkan dakwah Nabi SAW. Kemudian ia kembali kepada kaumnya sambil berkata kepada kaumnya. Ini diabadikan dalam surah Al-Ahqaf ayat 31. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Jawablah seruan da'i ini. Maksudnya adalah Nabi Muhammad yang mengajak kepada Allah ini. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dunubikum, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adabin alim, dan Allah Ta'ala akan selamatkan kalian dari adab yang pedih. Ucapan ini tidak akan dikatakan oleh seorang dari golongan jin kecuali ia yakin bahwa ia dibebani atas risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dalil yang tegas bahwa Nabi Muhammad diutus kepada dua golongan ini, golongan manusia dan jin, yang mendengar
dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mu'allif melanjutkan wa akmala bihiddin, wa akmalallahu bihiddin, dan Allah Ta'ala menyempurnakan dengan Rasulullah SAW ini agama. Sebagaimana yang sudah kita singgung ayatnya di surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan juga nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam yang merupakan wahyu dari Allah dan disampaikan oleh Rasulnya. Kemudian mu'allif juga menyebutkan tentang dalil yang menegaskan bahwa Nabi SAW itu meninggal. Ya, tidak nanti seperti anggapan sebagian orang bahwa Nabi itu masih hidup. Dia hadir di tengah-tengah kita. Diam dulu sebentar. Ada Rasulullah datang, Masya Allah. Ini anggapan yang batil. Nabi SAW meninggal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini surah Ali Imran ayat 144. Afwan. Ini surah Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati, begitu pula mereka akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan sungguhnya kalian nanti di sisi Rabb kalian pada hari kiamat takhtasimun, akan saling berargumentasi. Bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan hujjah gitu, dan mereka menyampaikan alasan-alasan untuk membantahnya gitu. Dan ini dalil yang tegas bahwa Rasulullah SAW meninggal. Walladzina yadda'una annahu alaihi salatu wassalam hayyun lam yamut. Ya. Ini disebutkan ya langsung di dalam kitab ini. Mereka yang mengklaim bahwa Nabi SAW itu hidup dan tidak mati, ruhnya hadir, ya, ruhnya bisa hadir dan berpindah-pindah. Haula'i mukadzibuna lil Qur'an. Orang-orang yang mengucapkan hal seperti itu adalah mereka yang mendustakan Al-Qur'an. Karena di ayat yang lain di surah Ali Imran ayat 144 Allah Ta'ala pun berfirman, wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad illa rasul, melainkan hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah jika ia meninggal atau terbunuh, maka kalian akan berpaling kembali murtad, maksudnya kembali ke belakang kalian. Namun ya, disebutkan bahwa kehidupan barzakh Nabi SAW itu adalah kehidupan barzakh yang paling sempurna. Fahayatuhu akmalu min hayati syuhada. Karena hidupnya itu lebih sempurna daripada hidupnya para syuhada. Adapun kehidupan jasmaniyah, itu dipastikan sudah meninggal. Tapi kehidupan ruhnya
ia lebih sempurna daripada ruhnya para syuhada. Maka beliau pun disebutkan di sini ghusila, beliau dimandikan. Kemudian wa kufina wa sulliya alaihi, lalu dikafani dan disolatkan. Beliau dikuburkan di pemakaman, dikuburnya di Madinah, sementara ya ruhnya itu ada di surga, birofiqil a'la wa indallahi jalla wa ala bi'alal maqamat alaihi salatu wassalam, di sisi Allah Ta'ala dengan kedudukan yang paling tinggi. Dan jasadnya sama seperti jasad para nabi alaihi salatu wassalam, ya itu tidak hancur, ya, jasadnya tidak hancur di dalam makamnya. Karena disebutkan fal anbiya humul ladzina haramallahu 'alal ard an ta'kula ajsamahum ajsadahum. Maka para nabi itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala haramkan bumi untuk memakan jasadnya, yang menghancurkan jasad. Jadi jasadnya itu tetap ada. Waalaikumsalam. Adapun manusia pada umumnya, maka tubuhnya itu hancur menjadi debu. Ya, yang tersisa itu hanya bagian kecil dari tulang ekornya. Dari tulang ekor itulah kemudian ia akan diciptakan lagi, dibangkitkan. Tapi barulah kita melanjutkan kepada pembahasan kebangkitan setelah kematian. Kematian ini bukanlah akhir. Kematian ini bukanlah akhir. Ia memang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ia memisahkan antara tempat beramal dengan tempat memetik hasil amal. Kematian ini memisahkan antara kesempatan untuk bertaubat dengan terhentinya kesempatan untuk bertaubat. Mati inilah batasnya, pemisahnya. Tapi bukan seperti sebagian orang yang menganggap bahwa kematian ya itu adalah akhir. Karena banyak dalil ya, dari Al-Quran, As-Sunnah, bahkan akal sekalipun menolak hal tersebut. Ya, karena secara real yang terjadi di dunia ini, keadilan yang kita harapkan terkadang tidak tercapai di dunia. Makanya ada perkataan sebagian orang, kalau tidak ada hari kebangkitan di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya, enak orang yang melakukan maksiat di dunia mati dalam kemaksiatan, tenang saja. Apa bedanya dengan orang yang berlelah-lelah berusaha untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, beristiqomah di atas jalan Allah Ta'ala yang lurus? Di mana bedanya? Nah, akal manusia pun menolak hal tersebut. Bahkan di antara mereka, sesama orang-orang, katakan orang-orang kafir, ketika mereka mendapati ada kezaliman yang terjadi antara mereka dan itu tidak selesai di dunia, mereka akan menganggap bahwa ya,
Kalau tidak selesai dunia ya enak gitu. Selesai dengan kematian enak. Orang yang mencuri sampai matinya nggak ketahuan, korbannya menderita sampai bagaimana ini pertanggungjawabannya. Maka risalah yang dibawa oleh Nabi SAW menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu mengingatkan kepada kita tentang batas. Namun apa yang terjadi setelah kematian ini adalah hasil dari setiap amal yang dilakukan sebelum kematian. Makanya orang-orang yang cerdas, kata Nabi SAW, andana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengekang, melawan hawa nafsunya. Dan kemudian ia beramal untuk mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Karena waktunya itu di dunia. Waktunya untuk beramal itu di dunia. Setelah kematian adalah tempat setiap kita itu mendapatkan hasil dari amal-amal yang telah kita lakukan. Banyak di bagian selanjutnya muallif rahimahullah taala mengatakan wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia itu jika sudah meninggal maka akan dibangkitkan. Nah, ini yang mesti ya, kita perhatikan. Enak kalau mati udah selesai gitu. Tapi ujiannya di dunia ya di sana kelihatannya. Orang-orang di satu sisi senang-senang ya melakukan berbagai maksiat, gak mikirin ibadah, gak mikirin syariat, diterjang saja. Namun jika ia menyadari bahwa dan meyakini bahwa kelak ia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya, maka ini akan membantunya untuk segera bertaubat kepada Allah, bersemangat dalam ibadah, tidak iri dengan pembagian nikmat, merasa qanaah cukup dengan pembagian Allah Ta'ala, tidak iri dengan nikmat orang lain. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya, maksudnya dari bumi, dari tanah, kami telah ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya kami kembalikan kalian, dimakamkan, dikuburkan. Wa minha nukhrijukum, dan darinya pula, dari tanah itu pula kami bangkitkan kalian. Taratan ukhra, untuk kali yang kedua. Di surah Thaha ayat 55. Di dalam ayat yang lain di surah Nuh ayat 17 dan 18, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah Ta'ala menumbuhkan dari bumi itu tumbuh-tumbuhan. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian ia akan mengembalikan kalian ke dalamnya, ke dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah Ta'ala akan mengeluarkan kalian darinya. Masalah kebangkitan ini adalah perkara yang penting
Karena beriman kepada hari kebangkitan ini bagian dari iman kepada hari akhir. Bahkan iman kepada hari kebangkitan itu adalah bagian yang paling besar dari iman pada hari akhir, yang diingkari oleh ahli jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu mengingkarinya. Tidak mungkin bangkit lagi. Kalau meninggal ya meninggal saja. Hidup itu cuma sekali, gitu ya. Nah, ini pemikiran ahli jahiliyah. Makanya secara tersurat iman kepada kebangkitan terkadang disebutkan secara langsung di dalam beberapa riwayat hadis. Seperti ketika ditanya tentang iman, Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kitabihi, dan kitab-kitabnya, wa liqaihi, dan pertemuan dengannya, ya, akan bertemu dengan Allah, wa rusulihi, dan kepada para rasul, wa tu'mina bil ba'thi, dan beriman kepada hari kebangkitan, wa tu'mina bil qadari kulli, dan beriman kepada takdir seluruhnya. Dan kenapa diulang penyebutan hari kebangkitan ini di bagian akhir, padahal sebelumnya sudah juga dibahas pada pondasi yang kedua terkait tentang rukun iman. Nah, di sana ada iman kepada hari akhir, dan salah satunya adalah iman tentang hari kebangkitan. Disebutkan secara terpisah, diistimewakan, dan disebutkan di bagian akhir karena mengingatkan kembali kepada kita tentang tujuan dari disusunnya kitab ini, ya, tentang 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap kita di alam kubur. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, gitu ya. Ini adalah pengingat, ya, tentang ada kebangkitan yang kelak, ya, 3 pertanyaan yang sudah kita lewati ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab. Dan jawaban yang muncul dari kita itu berbanding lurus dengan kondisi keimanan kita dan amal kita, bukan dengan kecerdasan kita. Di dunia mungkin kita menghafalnya, tapi saat ditanya langsung oleh 2 malaikat di alam kubur, kecerdasan itu tidak memberikan manfaat, kecuali dimanfaatkan di jalan Allah Ta'ala. Bukan hanya dibangkitkan, kemudian setiap kita akan dihisab. Akan dihisab. Mu'allif melanjutkan, wa ba'dal ba'thi muhasabun. Setelah manusia dibangkitkan, maka mereka akan dihisab. Wa majziyuna bi a'malihim, dan akan diberikan balasan untuk amal-amal mereka.
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Surah An-Najm ayat 31. Liyajziyal ladzina asa'u, agar Allah Ta'ala memberikan balasan bagi orang-orang yang telah berbuat buruk, bima amilu, atas apa yang telah mereka kerjakan, wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah Ta'ala pun akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, bil husna, dengan kebaikan. Nah, sebagian mufassir mengatakan al-husna di sini adalah dengan surga. Maka disinilah letak keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan setiap orang itu begitu saja, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Setelah itu tentu akan diberikan balasan yang sesuai dengan amal. In khairan fa khair. Jika perbuatannya baik, maka balasannya kebaikan. Wa in syarran fa syarr. Jika perbuatannya buruk, maka buruk pula balasan baginya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah kebaikan, yarah, maka pasti ia akan mendapati balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan begitu pula barang siapa yang beramal seberat zarrah keburukan, maka ia pasti akan mendapati balasannya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala di surah Al-Anbiya ayat 47 Allah Ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista, dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil, liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, meskipun sebesar dan seberat biji, maka pasti akan kami datangkan, tidak akan dizalimi. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang menghitung. Allah Ta'ala yang akan menghisab. Namun setelah dihisab, Allah Ta'ala kemudian memberikan balasan, dan balasan ini ada yang sifatnya fadl, ada yang sifatnya adal. Balasan kebaikan ini fadl, kebaikan dan kemurahan Allah Ta'ala dilebihkan. Lihat bagaimana Allah Ta'ala asy-syakur, yang maha bersyukur, menerima ibadah kita yang banyak kekurangan, yang sedikit, diterima oleh Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Ini fadl, karunia dari Allah Ta'ala. Bagaimana kemudian kita kurang lagi semangatnya untuk beribadah jika meyakini hal tersebut. Ibadah yang kurang sempurna ini, yang untuk beribadah saja ini hakikatnya nikmat dari Allah Ta'ala. Bersedekah hartanya dari Allah, keinginannya Allah Ta'ala yang berikan kepada kita taufik. Lalu ada yang mau menerimanya. Bayangkan kalau kita mau bersedekah tapi nggak ada yang mau menerima. Ini mah yang menerimanya ada.
Sekarang mah banyak kita yang mau menerima, malah pura-pura nyari-nyari. Ini semua adalah kemudahan dari Allah Ta'ala. Ketika beramal pun Allah Ta'ala mudahkan, tapi kemudian Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Makanya di dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah Ta'ala menyebutkan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang melakukan keburukan maka Allah Ta'ala tidak akan balas kecuali hanya dengan satu saja. Ini adil. Kalau kebaikan Allah lebihkan fadl. Kalau keburukan Allah balas satu kali. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Bahkan di dalam ayat yang lain sampai kebaikan itu sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Asal mau, asal ikhlas, asal ittiba, Allah Ta'ala akan berikan balasan yang lebih. Nah, jadi bukan hanya dibangkitkan saja, tapi nanti akan dihisab lalu dibalas. Kemudian Mu'allif mengatakan waman kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa yang mendustakan adanya kebangkitan, gitu? Enggak mungkin, mati mah mati saja. Artinya ia tidak beriman atau kafir terhadap salah satu rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Ya iya, kafir. Ini perbuatan kekufuran. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah olehmu, bala, sungguh pasti kamu akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan dikabarkan tentang amal-amal yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Meskipun tadi ya sudah hancur, sudah jadi debu, bagaimana mungkin dibangkit? Mudah bagi Allah. Menciptakan dari asalnya tidak ada jadi ada juga mudah, apalagi hanya sekedar mengembalikan. Allah Ta'ala mampu, maha mampu. Sebagaimana juga pernah kita mendengar sebuah kisah. Ketika seseorang menjelang kematiannya, ia berwasiat pada anaknya, jika nanti aku mati, bakarlah jenazahku, lalu taburkan di laut ketika angin sedang kencang. Dan ini ia lakukan karena takut kepada Allah Ta'ala. Karena takut kepada Allah Ta'ala. Bukan seperti anggapan sekarang ya, orang-orang dari agama lain, orang kafir. Ya, kemudian ya, diriwayatkan dibangkitkan dan ditanya, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Pikirnya ia nggak bakalan lagi bisa dikumpulkan gitu. Kalau sudah dibakar debunya lalu diterbangkan. Kalau udah terbang mah tuh ya, jangan mikirnya kayak kita tuh. Mulungana di dia gitu. Ya, Allah Ta'ala maha mampu.
Orang yang tenggelam tidak ditemukan jenazahnya, apakah ia dibangkitkan? Ya, yang nggak tahu tempatnya itu kita, Allah Ta'ala tahu. Yang dimakan binatang buas sampai habis misalnya gitu, apakah tidak akan dibangkitkan? Dibangkitkan, dikembalikan. Karena ada proses tadi, dibangkitkan, dihisab, ya, dibalas. Kemudian orang-orang yang mendustakan ini bisa kita bantah ya dengan beberapa perkara, beberapa cara ya. Yang pertama ya dengan dalil. Dengan dalil. Yang maksud dengan dalil itu adalah bahwa urusan kebangkitan itu dinukil secara mutawatir oleh para nabi. Nah, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun itu mengabarkan tentang adanya kebangkitan. Dan disebutkan pula dalam kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh kepada para nabi, wasyara'i as-samawiyah, dan syariat-syariat samawi yang berasal dari Allah, semuanya menyebutkan tentang adanya hari kebangkitan. Nah, ini untuk membantah orang-orang yang ahlul kitab ya. Di kitab mereka pun ada, kalau belum diubah ya. Kalau belum diubah. Kemudian yang kedua, dari sisi akal tadi ya, dari sisi akal. Sisi yang pertama berkaitan dengan akal ini, kullu ahadin la yunkiru ayyakuna makhluqan ba'dal adam. Setiap orang itu tidak kita ragukan lagi bahwa ia menjadi makhluk padahal sebelumnya tidak ada. Ia muncul padahal sebelumnya tidak ada. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan dari asalnya tidak ada menjadi ada ini lebih mampu untuk mengembalikannya. Kalau asalnya tidak ada jadi ada saja Allah Ta'ala mampu, apalagi hanya sekedar mengembalikannya. Bagaimana di dalam sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 27, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa, dialah Allah yang memulai penciptaan, tsumma yu'iduhu, kemudian Allah Ta'ala yang mengembalikannya, wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih ringan bagi Allah kalau hanya sekedar mengembalikan. Kemudian yang kedua, masih melalui bantahan logisnya, setiap orang itu tidak mengingkari bahwa langit dan bumi ini adalah makhluk yang besar. Pengaturannya sangat presisi, sangat sempurna. Dan Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengaturnya. Jika makhluk-makhluk besar seperti ini pun Allah Ta'ala mampu untuk mengaturnya, apalagi hanya makhluk-makhluk kecil seperti manusia. Makanya di dalam surah Ghafir Al-Mu'min ayat 57 Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas.
Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi kalau hanya sekedar membangkitkan, ini lebih mudah. Kemudian masih tentang bantahan logisnya. Setiap orang yang bisa melihat, mereka menyaksikan bahwa tumbuhan yang layu itu bisa tumbuh lagi ketika disiram hujan. Padahal sebelumnya ia mati, kelihatannya mati. Tapi ia kemudian hidup lagi. Ya. Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkannya. Allah Ta'ala yang maha mampu untuk menghidupkan bumi setelah sebelumnya mati. Asalnya kering jadi hijau kembali. Allah Ta'ala mampu. Begitu pula menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Allah Ta'ala pun maha mampu. Dalam surah Fussilat ayat 39 Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu tandus, gersang. Dan ketika kami turunkan air hujan di atasnya, ihtazzat wa rabat, maka ia pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya zat yang menghidupkannya lamuhyil mauta, dialah yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi urusan kebangkitan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan sebenarnya yang mesti menjadi motivasi terbesar kita adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Sementara kehidupan dunia ini sementara, tempat kita beramal, tempat kita bercocok tanam. Kalau capek ya wajar, namanya juga lagi bercocok tanam. Tempat panennya nanti di akhir. Bersabarlah, dunia itu sebentar. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita semua agar bisa istiqomah menjalankan ajarannya, menjalankan agamanya, dan kembali kepadanya dalam keadaan muslim. Dan Allah Ta'ala terima setiap amal soleh yang telah kita kerjakan dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.